Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar adik-adik semua? Hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang membahas tentang masyarakat, atau bisa dikatakan ilmu yang membahas tentang perilaku yang terjadi dalam kehidupan di masyarakat. Perhatikan pada gambar berikut ini. Apa yang dapat kamu simpulkan pada gambar? Pastilah kamu memperhatikan sekelompok orang yang sedang melakukan aktivitas menyeberangi jalan. Nah, sekumpulan orang ini dalam sosiologi itu disebut dengan masyarakat. Berarti kita dapat menyimpulkan sekelompok masyarakat sedang melakukan aktivitas menyeberangi jalan. Untuk yang pertama, kita akan bahas tentang istilah dari sosiologi. Sosiologi merupakan serapan dari bahasa Inggris, yaitu sociology. Sosiologi berasal dari dua kata, socius dan logos. Socius berasal dari bahasa Latin yang berarti teman, sedangkan logos berasal dari bahasa Yunani yang berarti perkataan, pembicaraan, atau ilmu. Dengan demikian, sosiologi diartikan sebagai ilmu yang memperbincangkan pergaulan hidup manusia. Sekarang kita akan bahas tentang pengertian-pengertian sosiologi menurut pendapat para ahli. Pertama, Auguste Comte. Menurut Auguste Comte, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari manusia sebagai makhluk yang mempunyai naluri untuk senantiasa hidup bersama dengan sesamanya. 2. Pitirin As-Sorokin. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara gejala sosial dengan gejala non-sosial. Misalnya, gejala antara manusia dengan alam di sekitarnya. Sebagai contoh, manusia selalu bergantung hidupnya dengan sumber daya yang dihasilkan oleh alam. Tiga, Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial, proses sosial, dan perubahan sosial. Struktur sosial adalah jaringan unsur-unsur sosial, meliputi norma sosial, lembaga sosial, kelompok sosial, dan lapisan sosial. Sedangkan proses sosial berarti pengaruh timbal balik antara berbagai aspek kehidupan bersama. Sekarang kita akan melanjutkan membahas tentang ciri-ciri sosiologi. Ada 4 ciri-ciri sosiologi. Pertama, empiris. Ini berarti sosiologi didasarkan pada observasi terhadap kenyataan dan akal sehat yang hasilnya tidak bersifat spekulatif. Contohnya, kejadian-kejadian yang terjadi di masyarakat yang sifatnya nyata dan dapat diterima oleh akal sehat dan tidak bersifat spekulatif atau supernatural. Nah, itu adalah ciri-ciri dari sosiologi. Nah, yang kita sebut dengan empiris. 2.
teoritis. Teoritis berarti sosiologi selalu berusaha menyusun kesimpulan dari hasil observasi untuk menghasilkan teori keilmuan. Ini berarti bahwa perilaku masyarakat bisa disusun dalam suatu bentuk karya ilmiah yang disebut dengan penelitian sosial. Sumber dari data penelitian sosial adalah hasil observasi atau pengamatan langsung yang dilakukan oleh seorang ahli, kemudian membuatnya dalam suatu laporan, kemudian laporan itu menghasilkan suatu pendapat paradigma. Nah, paradigma inilah disebut dengan teori. Ketiga, kumulatif. Kumulatif berarti teori-teori dalam sosiologi dibentuk atas dasar teori yang sudah ada. Kemudian, teori tersebut diperbaiki dan diperluas dan diperdalam sesuai dengan perkembangan masyarakat. Kita mengetahui bahwa masyarakat itu bersifat berubah. Nah, dari perubahan perilaku masyarakat ini, maka teori-teori tersebut juga akan ikut berubah sesuai dengan perkembangan masyarakat. Non-etis. Non-etis berarti sosiologi tidak memberikan pandangan baik atau buruk terhadap fakta tertentu, tetapi menjelaskan fakta tersebut secara ilmiah dan mendalam. Ini artinya bahwa perilaku atau kejadian yang terjadi di masyarakat, sosiologi tidak memberikan pandangan baik atau buruk kejadian tersebut. Tetapi, sosiologi akan bersifat menjelaskan fakta tersebut, kejadian-kejadian tersebut secara mendalam, ilmiah, dan secara terperinci. Sekian dulu materi sosiologi hari ini. Kita akan melanjutkan pada materi berikutnya. Terima kasih.